Mana yang lebih menakutkan? Saat kita bertemu dengan hantu atau saat kita menghadapi masa depan yang tidak tentu? Selamat datang teman-teman di podcast kali ini adalah podcast Deep Talk. Podcast yang membahas hal-hal yang sangat menarik terutama tentang keuangan, kesuksesan, kegagalan yang banyak dipertanyakan oleh generasi Z. Karena banyak sekali generasi Z yang merasa bahwa hidupnya itu sudah gagal, sedangkan jalan mereka sebenarnya masih panjang. Oleh karena itu saya akan membuat ulasan dan korelasi antara ketakutan saat kita bertemu dengan hantu dengan ketakutan saat kita menghadapi masa depan. Ada satu tips yang menarik yang bisa saya bagikan kepada kamu. Tipsnya adalah yaitu cobalah untuk sering-sering membaca buku horor. Saya sebenarnya sangat suka buku horor dan saya sangat hobi membaca buku horor. Kamu tahu kenapa alasannya? Karena saya sadar bahwa ketakutan saya terhadap hantu misalnya bisa saya dapatkan hanya dengan membaca novel horor. Namun saya juga sadar bahwa dengan membaca novel horor itu saya berusaha untuk menghadapi ketakutan saya pada hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Namun ketakutan itu ternyata bisa hilang dengan sendirinya setelah saya menyelesaikan novel horor tersebut. Lalu apa hubungannya dengan ketakutan kita terhadap masa depan? Di novel horor tersebut saya belajar bahwa hidup kita ini ternyata akan berlalu begitu saja masalahnya. Sehingga ketakutan-ketakutan yang terjadi pada diri kita ini ternyata tidak benar-benar terjadi. Jikapun ada masalah yang benar-benar kejadian nih, ibaratnya kebangkrutan, toh itu sebenarnya hanya membuat diri kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih siap. Untuk itu, saya tidak lagi merasa cemas dan khawatir karena saya sadar bahwa cerita-cerita horor yang saya baca sebenarnya akan berakhir juga. Maksimalnya nih, saya bisa takut ya selama seminggu setelah membaca novel horor yang benar-benar bagus. Setidaknya ada 2 novel horor nih yang sudah saya baca, yaitu karya dari Simple Man yang berjudul Sewudino dan juga karya dari Uketsu yang berjudul Teka-teki Rumah Aneh. Maka dari itu untuk bisa menghadapi ketakutan saya cukup menyelesaikan novel itu teman-teman. Maka saya sadar untuk menghadapi ketakutan saya terhadap masa depan, terutama masa depan yang belum pasti, adalah dengan cara menghadapinya. Namun jelas berbeda dengan membaca novel horor. Kalau membaca novel horor, ya kalau kita sudah membacanya sampai habis, ketakutan itu bisa hilang begitu saja. Sedangkan di dalam hidup, kalau mau ketakutan-ketakutan itu tentang masa depan yang tidak pasti itu bisa hilang dan sirna, mau tidak mau kita harus mengupgrade diri kita mulai dari sekarang. Dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan setiap harinya. Memang benar, kita bisa saja menyerah, capek, dan merasa bahwa apa yang sudah kita kerjakan tidak juga kunjung ada jawabannya. Tetapi itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan kita berdiam diri saja. Ibarat kata nih, kalau kamu ketemu hantu di depan wajah, masa iya kamu cuma diam aja? Pilihanmu cuma 2. Kamu lari, yang mana kamu bisa ketemu di lain hari, atau kamu hadapi ketakutanmu itu, dan kamu sadar kalau kamu bisa menang melawan rasa takutmu. Kalau kamu nanti ketemu hantunya di lain hari, ya kamu sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Wah, menarik ya. Maka dari itu teman-teman, ayo coba mulai hobi membaca buku horor atau novel horor. Tujuannya adalah untuk membangun rasa percaya dirimu bahwa ketakutanmu itu hanya ada di dalam pikiranmu sendiri dan belum tentu menjadi kenyataan. Memang sih terdengar seperti nasihat motivator yang klise, tapi cara ini cukup berhasil di saya. Nah, semoga tipsnya bermanfaat ya, apalagi bagi kamu Gen Z yang masih khawatir dengan masa depanmu yang tidak pasti. Intinya sama,
Kamu hanya perlu mencoba dan mencoba lagi, dan bisa saja percobaanmu di hari ini akan sangat berbeda di 5 tahun yang akan datang. Oke, kita akan ketemu di podcast Deep Talk selanjutnya.